Saya memang merasakan gini, dulu kan waktu Kristen itu kan kita divisualkan ya, Tuhan itu divisualkan gitu. Jadi saya tumbuh kembang dari kecil sampai yaitu sampai SD itu selalu bisa memvisualkan Tuhan dengan seperti yang kita tahu gitu. Dan begitu jadi Islam, nah itu saya jadi sempat agak kacau tuh. Terus gimana cara membayangkan Tuhan kan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Pamungkas. Saya asli Jogja. Saya mu'alaf sejak tahunnya saya agak lupa, tapi yang jelas itu saya masih SD, mungkin sekitar kelas 4 atau kelas 5. Dan itu saya disuruh sama ibu gitu. Jadi awalnya saya Kristen. Kami satu keluarga itu Kristen. Ibu dulunya sebelumnya Muslim, terus waktu menikah kemudian berubah jadi Kristen, ikut bapak gitu. Dan kemudian lambat laun ibu akhirnya nggak tahan dan akhirnya kembali ke Islam. Nah, saat kembali ke Islam itu saya sempat bertanya-tanya, ibu kemana, kok nggak pernah ke gereja kayak gitu. Nah, terus akhirnya ibu ngomong kayak gitu, udah kebetulan saya anak yang terakhir, jadi ibu minta izin ke bapak, ini yang anak terakhir ini, yang bungsu ini biar ikut aku aja ya kayak gitu, yang dua nggak apa-apa biar ikut sana kayak gitu. Oh ya udah, terus karena bapak kan memang demokratis dan mengingat bahwa ibu itu yang mengandung anak-anaknya, jadi ya udah itu terserah hak kamu kayak gitu. Itu jadi setelah saya memeluk agama Islam, ya waktu itu ibu ngajarin saya sholat dengan cara dikeraskan. Terus tapi sempat manggil guru ngaji juga, dan itu diam-diam gitu. Dan saat diam-diam guru ngaji itu, kakak-kakak saya juga suruh ngaji juga gitu. Kayak gitu kan. Terus setelah saya masuk Islam, saya memang merasakan gini. Dulu kan waktu Kristen itu kan kita divisualkan ya, Tuhan itu divisualkan gitu. Jadi saya tumbuh kembang dari kecil sampai yaitu sampai SD itu selalu bisa memvisualkan Tuhan dengan seperti yang kita tahu gitu. Dan begitu jadi Islam, nah itu saya jadi sempat agak kacau tuh. Terus gimana cara membayangkan Tuhan kan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kadang saat saya mau berdoa itu tuh bayangan-bayangan yang dulu tuh masih kadang suka nyangkut gitu, yang rambut panjang, yang pakai jubah gitu. Tapi akhirnya lambat laun akhirnya bisa terbiasa juga bahwa ada tulisan Allah kayak gitu. Ya itu, dan saya makin yakin ya, Islam memang pilihan yang paling tepat karena memang agama yang nggak bisa memvisualkan Tuhan kan kayak gitu. Tapi memang kekurangannya karena saya dibesarkan dari dua orang tua yang dengan keyakinan berbeda, pondasi agama saya sangat lemah gitu. Karena saya dari kecil pun udah di gereja, kemudian SD-nya juga SD Kanisius, dan otomatis pelajarannya juga pelajarannya mengikuti sekolah kan gitu. Dan saya baru benar-benar di rapot data sekolah itu ditulis Islam itu waktu saya masuk SMP. Dari SMP itu saya baru dapat pelajaran agama Islam, dan juga ngaji itu pun ekstrakurikuler gitu, ngaji Iqra gitu. Dan ibu memang kebetulan bapak ibu itu orangnya agak sibuk, dan ibu juga agak sibuk, jadi nggak bisa terlalu mengajarkan yang lain-lain. Kalau sholat kayak gitu diajarkan memang gitu, kalau ibu mengajarkan gitu. Dan itu yang masih terus bisa saya lakukan kan sampai sekarang saya praktekkan. Nah gitu. Jadi kalau untuk nanti terus tadi Mas bilang terus fase keduanya ya. Nah, fase keduanya itu cukup lama Mas. Jadi karena saya tadi bilang pondasi agama saya lemah, jadi saya sejak balik bisa dibilang ya, kalau misalkan kita ngitung dari balik sampai saya umur sekitar
berapa ya, 28 mungkin. Jadi saya udah menikah, udah punya anak, itu saya belum punya kesadaran untuk mengutamakan sholat. Nah, gitu. Jadi sholat selama rentang waktu itu, saya sholat itu di akhir waktu kayak gitu. Dan sholat duhur itu mendekati asar, sholat asar mendekati maghrib. Dan seringkali waktu sholat itu tahu-tahu azan berkumandang, nggak tahu itu kepake atau enggak, walau alam gitu. Jadi itu tadi karena kurangnya ilmu agama sangat minim, sehingga saya merasakan itu sih. Dan fase kedua di mana akhirnya saya bisa mulai mengenal Islam lebih dalam lagi itu justru saat ibu meninggal. Nah kayak gitu. Jadi semasa saya balik sampai besar, sampai dewasa, sampai menikah, punya anak, itu ibu selalu mengingatkan saya untuk sholat gitu. Sholat le gitu. Sholat kok cepet-cepet, nah, sholatnya jangan cepet-cepet kayak gitu-gitulah. Terus terus waktu saya ngelembur gitu kan, jam 2 gitu ngingetin saya sholat, bukan buat ngingetin sholat tahajud, tapi sholat isya. Kayak gitu. Terus padahal waktu itu ibu ya sholat tahajud kan, gitu. Nah setelah ibu meninggal semua itu terngiang-ngiang dan sangat sedih lah ya, karena saya masih saat ibu ada itu saya sangat merasa belum bisa maksimal memberikan bakti saya, khidmat saya ke ibu kayak gitu. Dan banyak perintah ibu yang saya tolak, misalkan suruh sholat gitu kan, saya bilang, loh sholat kan harusnya dari hati sendiri bu, harus ikhlas, nggak bisa dipaksa kayak gitu. Saya sampai memberontak kayak gitu. Nah kenangan-kenangan itu akhirnya muncul saat ibu nggak ada, dan di dalam kesedihan itu karena ditinggal ibu yang istilahnya cukup mendadak ya kalau bagi saya. Jadi ibu itu bukan yang sakit dirawat di rumah sakit kayak gitu-gitu, enggak. Jadi benar-benar tiba-tiba gitu. Jadi kan shock ya. Jadi benar-benar merasakan kesedihan itu. Terus kemudian saya tanya ke teman gitu loh, saya yang lebih tahu soal agama daripada saya, karena seperti yang saya bilang, saya sangat minim ilmu agama kan. Terus saya tanya ke teman saya, Mas, kira-kira amalan apa, ada ritual apa yang bisa saya lakukan sebagai anak supaya ibu tuh lebih enak di sana kayak gitu. Mungkin ada doa-doa apa yang bisa saya baca kayak gitu kan. Terus teman saya jawab, oh yang pasti yang jelas itu doa anak yang soleh mas kan gitu. Doa anak soleh itu kan jadi amal jariah. Nah sekarang tinggal jenengan ini udah soleh belum? Nah kalau belum soleh ya disolehin dulu kayak gitu. Nah kata-kata itu benar-benar nancep ke saya gitu. Langsung des, iya ya, saya selama ini ngapain aja gitu. Saya ngerasa benar-benar ya itu mas, terpukul lah kayak gitu kan, terpukul. Nah, terus oh iya ya, berarti kalau saya doa atau apapun itu, kalau misalnya memohon kayak gitu, bisa jadi itu tidak didengar karena saya waktu itu ya istilahnya gitu yang kan doa anak soleh itu, saya sendiri belum merasa soleh dan sampai sekarang pun saya berusaha untuk soleh kan kayak gitu. Nah dari situ terus akhirnya saya termotivasi untuk mencoba memperbaiki diri dari segi sholat. Pertama sholat mulai tepat waktu dulu ya, di awal waktu lah ya, azan itu terus awal waktu, kemudian ditambahin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan itu masih merasa kurang lagi kayak gitu. Akhirnya ditambah, teman saya bilang sholat kalau laki-laki ditekankan di masjid kayak gitu. Yaudah akhirnya saya ke masjid. Nah dari situlah mulai banyak perubahan mas di masjid itu. Sholat berjamaah di masjid itu benar-benar banyak banget faedahnya yang saya rasakan sampai sekarang, karena di situ akhirnya kan kita bertemu banyak orang, terus kita bersilaturahmi dan banyak diskusi, dan itu makin menguatkan saya untuk makin pengen istilahnya tuh membalas dendam saya dulu, istilahnya gitu loh, yang ketertinggalan saya dulu, yang masa-masa lalu di mana saya tuh menyembelihkan sholat, terus juga banyak maksiat dan banyak lalai ya kan, di masa muda di mana hidupnya kebalik, meleknya malam, terus pagi sampai siang tidur ya kayak gitulah itu jadinya akhirnya membuat saya sendiri ya
harus diperbaiki kan kayak gitu. Terus dari pertemuan saya di masjid itu, saya ketemu seorang ustadz. Nah, disitulah akhirnya saya banyak berdiskusi gitu, dikenalkan sama tetangga, dikenalkan seorang ustadznya kebetulan waktu itu sedang jadi guru di sebuah rumah tahfidz di dekat rumah gitu. Kita sering ngobrol, tukar pikiran, kok cocok gitu kan, terus ya singkat cerita akhirnya saya sama ustadz tersebut saya ajak partneran, nah kayak gitu, karena kan yang sebelumnya si ustadz itu kan ibaratnya kerja di bawah si pondok tersebut. Nah kalau yang ini akhirnya saya ajak partneran, kita diriin bareng, nah kayak gitu. Ya itu alhamdulillah Mas, dari pertemuan itu malah akhirnya bisa terwujud pondok tahfidz, nah gitu. Dan itu memang sengaja saya dedikasikan untuk ibu. Nah harapannya segala macam bentuk bakti saya sebagai anak sewaktu ibu masih hidup itu bisa nggak bisa terbayarkan sih mungkin, tapi setidaknya itu yang akan membuat ibu enak di sana. Saya masih ingat banget dulu ibu pas hidup itu sering ngomong, besok kalau kalau ibu udah nggak ada, sering-sering kirim doa ya gitu loh. Itu kalau nanti kirim doa di akhirat nanti bilangnya gitu, nanti kayak dikipasin, nah, kayak gitu loh. Soalnya kan mungkin banyak dosa. Nah, itu masih keinget sampai sekarang. Dan ya setiap ingat itu ngerasa sedih, kayak gitu. Ngerasa sedih. Jadi istilahnya harapan saya sih yang segala macam amal soleh yang dilakukan oleh santri-santri penghafal Quran yang ada di pondok tersebut, ya harapannya bisa mengalir ke ibu kayak gitu. Ya jadi ibu dulu Muslim, terus saat menikah itu kemudian ikut bapak menjadi Kristen dan sempat jalan beberapa tahun dan kemudian ibu merasa nggak kuat dan akhirnya minta izin ke bapak untuk kembali ke agamanya yang dulu, yaitu Islam. Jadi sambil nangis gitu loh, minta izin, ya sampai kayak gitu, nggak bisa nerusin gitu loh, nggak bisa nerusin. Oh ya udah, itu hak kamu gitu loh. Bapak bilang, ya kalau misalkan kamu nggak kuat, ya saya juga nggak akan memaksakan ini. Toh dulu kamu yang mau ikut aku kayak gitu. Jadi saat menikah, bapak tuh orang mbah ya, bapaknya bapak itu mensyaratkan ya harus ikut agama dari bapak kayak gitu. Dan waktu itu ibu setuju. Setelah ikut dan menjalani malah nggak kuat, mungkin kan bertolak belakang sama fitrahnya ya kayak gitu, karena selama kecil ya dibesarkan dengan agama Islam sehingga kayak gitulah. Terus kalau masalah pertentangan sama sekali nggak ada sebenarnya Mas, karena bapak itu orangnya sangat demokratis, bahkan sampai pernah akhirnya kakak saya pun semuanya ikut Islam, pernah gitu. Jadi waktu ibu ngajak saya masuk Islam itu nggak cukup saya aja, akhirnya kakak-kakak saya pun diajakin, walaupun awalnya diem-diem gitu. Dan bapak ketahuan kan, manggil guru ngaji kok diem-diem gitu. Harusnya kalau mau manggil guru ngaji nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa, masalah nggak usah malah diem-diem. Kalau diem-diem malah saya marah karena ngerasa ditipu kan gitu loh. Tapi kalau jujur aja belak-belakan, saya malah nggak apa-apa. Toh itu kan anak-anak kamu yang melahirkan kayak gitu. Jadi bapak itu memang luar biasa Mas. Maksudnya beliau itu bahkan istilahnya banyak yang salut teman-teman gerejanya, karena bapak pun juga aktivis gereja kan. Itu salut, kok bisa Pak Budi ini istilahnya mau keluarganya semuanya Muslim ibaratnya itu, dan ke gereja sendiri kan kayak gitu. Jadi sampai seperti itu. Jadi dulu waktu menikahnya bapak dan ibu itu sering kali ngajak bapak untuk masuk Islam, dan dalihnya bukan dalih sih, tapi iming-imingnya ibu dulu untuk ngajak bapak masuk Islam tuh nanti kita bisa kumpul di surga gitu. Nah di situ bapak terus ada pertentangan, loh kok bisa gitu loh.
yang nentuin surga neraka kan bukan kita, tapi kan Gusti Allah, bilangnya gitu. Kok bisa kamu menentukan itu, kan kamu juga nggak tahu kan pada akhirnya nanti mana agama mana yang benar itu. Dan terus bilang, Nabi aja nggak bisa ngislamin pamannya, mosok kamu bisa ngislamin aku gitu. Jadi sampai ke, ya Bapak mungkin dengar ya kalau ada ceramah-ceramah atau apa gitu pas mau menjelang buka itu mungkin dengar gitu. Jadi itu malah dijadikan hujah, jadi sanggahan gitu. Ya pada akhirnya terus ya karena udah seperti itu, ibu mentok kan, nggak bisa lagi terus untuk bisa meyakinkan bapak gitu. Dan memang sempat sih ibu pengen pakai kerudung, jadi waktu selama menikah ya ibu kan nggak pakai kerudung. Dan saat itu bapak menentang sih, menentang, nggak mau ibu pakai kerudung karena kan jadi kelihatan terlalu nyolok ya kayak gitu. Tapi kalau ibu nggak pakai kerudung ya masih itu, menurut bapak seperti itu sih. Jadi di situ pertentangannya dan harapannya memang bapak ini sangat demokratis dan seringkali memang mengucap alhamdulillah kayak gitu, dan mengetahui anaknya mendirikan pondok tahfidz gitu bersama santri bersama ustadz atas izin Allah ya Mas, itu mensupport banget, mensupport. Jadi bapak itu selama apapun itu demi kebaikan, itu bapak selalu mensupport kayak gitu. Jadi melihat aktivitas saya dengan santri-santri itu bapak ikut senang, bahkan dicerita-ceritakan kayak gitu loh, bahkan ke teman-teman gerejanya. Jadi malah dibangga-banggakan, anakku ini ya bisa diriin pondok, istilahnya seperti itu. Tapi kan itu kan semua atas izin Allah, saya sendiri nggak merasa memiliki atau mendirikan pondok, itu semua itu kan Allah yang menggerakkan ya gitu. Tapi bapak itu selalu membangga-banggakan itu, dan teman-temannya banyak yang salut malahan, kok bisa toh Pak, kok bisa gitu, anaknya muslim kayak gitu terus bikin diriin pondok, dengan bapak sendiri masih tetap kayak gini kayak gitu, masih di agama ini gitu ya. Bapak selalu bilang, ya itulah kita kan hidup di dunia harusnya demokratis sesuai dengan pilihan masing-masing. Kita ini anak itu hanya titipan gitu loh. Anak itu hanya titipan, dan nanti misalkan udah besar ya udah tinggal pilihan mereka masing-masing. Saya nggak berhak untuk mengatur atau memaksa, dan karena anak itu bukan milik saya tapi milik Tuhan, bilangnya seperti itu. Ya yang jelas sampai sekarang saya terus berusaha berdoa, mohon kepada Allah untuk bisa menurunkan hidayah untuk Bapak gitu. Bahkan di tahajud, di doa-doa saya selalu mohon kayak gitu. Tapi ya itu tadi benar-benar ya saya benar-benar ya semua hak prerogatif Allah ya gitu. Ya benar-benar hidayah itu mahal ya, memang itu, karena kan yang bisa merasakan nikmatnya iman itu kan ya yang bagi yang udah memeluk kan, seperti itu. Tapi yang jelas ya, jadi kalau misalkan ngomongin soal hidayah, sebenarnya hidayah itu ada di mana-mana aslinya gitu. Tapi tinggal hati kita tergerak atau enggak kan, kayak gitu kan, gitu. Jadi kalau misalkan kayak ayah saya gitu sampai sekarang masih belum tergerak hatinya, ya itu nanti saya terus bersabar aja sih, saya terus berdoa aja. Tinggal kapan Allah membalikkan hatinya Bapak, kayak gitu sih. Harapan saya sih seperti itu. Karena ya itu tadi Mas, maksudnya saya pingin bisa kumpul bareng, ya kan, utuh satu keluarga lagi di surganya Allah, insya Allah ya kan. Tapi kalau misalkan emang Bapak masih seperti di agama sekarang dan meninggal dengan keadaan seperti itu kan, benar-benar akhirnya terputus, nggak akan bisa ketemu lagi. Itu yang selalu membuat saya sedih, apalagi kalau dengar surat-surat, ayat-ayat yang menceritakan soal nasib seorang kafir ya, nanti di akhirat. Itu membuat saya benar-benar sedih ya, merinding dan sedih gitu, mengingat hal itu bisa dialami oleh ayah saya sendiri yang membesarkan saya dari kecil sampai sekarang, sampai saya di titik seperti ini. Itu ya itulah Mas. Jadi bersyukurlah buat teman-teman yang memang dari kecil ya kan sudah dibesarkan dengan agama Islam, yang mendapat cukup atau bahkan berlebih pendidikan agama Islam. Tolong jangan disia-siakan kan, kayak gitu.
Karena saya sendiri nyesel mas, saya sendiri nyesel. Bahkan sampai sekarang, titik sekarang pun saya kalau ngomongin soal ngaji ya, darus gitu, baca Quran, saya kalah jauh pasti kan sama santri-santri kayak gitu loh. Jadi saya melihat mereka itu ngiri gitu loh, ya Allah, di umur mereka gitu udah pada khatam 30 juz, hafiz gitu. Ada yang kelas 3 SMA udah hafiz. Ada yang anak saya ini SMP kelas 1 sekarang udah jalan juz 11 ke 11 ya kayak gitu. Itu melihat mereka seperti itu betapa beruntungnya gitu loh ya kan. Dengan saya di antara masa balik sampai saya udah menikah dan punya anak, di kekosongan seperti itu ya otomatis kan saya harus menebus itu kan ya kan, istilahnya menebus ya gitu, kelalaian saya, terus menyepelekan sholat dan lain sebagainya. Makanya itulah salah satu alasan saya kenapa saya juga mendirikan itu pondok tahfidz itu, dan yang sekarang udah jadi musola juga, surau itu. Karena apa? Karena kalau saya mengandalkan amalan saya sendiri ya nggak bakalan cukup. Lalu sekarang coba dari balik sampai umur 28 itu kan 28 terus 9 itu kan udah berapa belas tahun sendiri kan gitu, waktu yang terbuang gitu loh. Mungkin berapa kalau dihitung ya hampir 15-an mungkin ya. Nah itu. Nah, itu kalau anak santri yang menghabiskan waktu segitu kan otomatis dengan isi amal soleh ya kan, sholat tahajud dan lain sebagainya itu. Makanya saya butuh mereka juga untuk istilahnya tuh apa ya, istilahnya tuh berjamaah kan kayak gitu, berjamaah, karena kan menjadi pondok ini menjadi mesin amal soleh kan, yang harapannya itu akan membuat umur saya akan sangat panjang. Nah, gitu loh. Jadi udah meninggal tapi jalan terus amal solehnya kayak gitu. Ya alhamdulillah ini pondok kami atau yang surau ya, sekarang ada dilengkapi dengan surau. Sebelumnya itu kan ngontrak ya mas, ngontrak aja di pertama rumah kecil dengan awal 5 santri, kemudian pindah ke kontrakan yang lebih besar selama sekitar 2 tahunan dengan kapasitas 25 santri. Kemudian akhirnya pindah, alhamdulillah atas izin Allah sekarang sudah terbangun di lahan seluas 400 meter, tapi lahannya memang ngontrak, tapi bangunannya bangun dari awal, yang itu juga terkumpul dari donasi kayak gitu. Nah alhamdulillah sekarang udah berdiri. Nah sekarang tinggal untuk operasional aja gitu. Jadi memang untuk menghidupi 25 santri dari SMP, SMA sampai ada yang kuliah, tapi yang SMP, SMA beasiswa. Kalau yang kuliah mereka biaya sendiri sih. Itu ada yang duafa, ada yang yatim, tapi ada juga yang golongan yang mampu ya, tapi mereka emang semangat ngaji, nggak apa-apa, kita terima juga kayak gitu loh. Tapi yang jelas kita sekarang lagi mencoba untuk mengaktifasi surau atau musola tersebut menjadi pusat pendidikan untuk mencetak generasi pencinta Al-Quran. Karena di kampung saya itu udah 2 tahun TPA-nya mati gara-gara pandemi masjidnya gitu, jadi nggak ada yang ngurus lagi. Begitu saya menginisiasi untuk santri-santri bikin TPA, alhamdulillah antusias banget dari anak-anak sekitar kampung. Ya, harapannya anak-anak tersebut juga bisa menjadi santri kalong ya, santri non mukim, bisa jadi penghafal Quran. Jadi nanti dari setiap rumah itu jadi punya penghafal Quran. Jadi kampung itu menjadi kampung Quran. Harapannya seperti itu. Nah, insya Allah kalau misalkan dari teman-teman ada ingin menginfakkan atau segala macam, bisa nanti ada di di deskripsi lah ya. Nah, begitu insya Allah. Saya menikah itu saya nggak bilang kalau saya dulunya mualaf atau gimana, tapi memang saya sama istri itu sama-sama pondasi agamanya lemah. Walaupun istri itu dibesarkan kedua orang tuanya muslim kayak gitu, tapi sama-sama punya background pendidikan agama yang lemah. Nah, istri juga dulu sekolahnya sekolah swasta non muslim gitu. Ada persamaannya kayak gitu. Dan ya itu sempat yang kalau ngomong-ngomong itu, iya dulu
masuk gereja pada nyanyi-nyanyi terus pada ngantri makan hosti ya gitu. Itu sama cerita kayak gitulah. Terus nah makanya alhamdulillahnya justru saya sama istri ini istilahnya belajar Islam atau mendekatkan diri, makin mendekat gitu tuh sama-sama berproses Mas, kayak gitu. Jadi bukan yang saya udah jadi terus istri saya gini atau istri yang udah solehah dulu terus ngajakin saya, enggak gitu. Jadi kita emang sama-sama berproses, sama-sama belajar kayak gitu, sama terus mulai yaitu awal titik baliknya itu kan saya yang setelah ibu meninggal itu ibu nggak ada. Nah itu terus saya coba sedikit-sedikit juga ngajakin istri untuk lebih dulu istri belum pakai kerudung saat menikah itu ya belum pakai kerudung, dan terus saya mulai risih kan karena kalau jalan gitu di tempat umum terus diliatin kayak gitu itu mulai ada rasa risih. Kalau dulu sih rasanya bangga ya, wah punya istri cakep diliatin, wah bangga tuh. Tapi kan itu zaman dulu ya istilahnya gitu. Tapi makin sini kan kita makin merasa ini ya. Nah, itu terus habis itu mulailah kita belajar, terus akhirnya mencoba pakai kerudung ya kan. Kerudung yang awalnya seleher, habis itu mulai nutup sampai ke sedada, habis itu mulai yang gede-gede kayak gitu. Nah dulu saya sempat ingat tuh Mas, awal-awal saya ke masjid. Nah, itu bapak sempat nanyain gitu, loh, arep endi ya? Mau kemana? Ke masjid Pak. Loh, kamu ikut aliran apa ya? Kok tahu-tahu ke masjid? Itu kan pas lagi marak-maraknya bom dan lain sebagainya tuh. Terus saya bilang, loh, ya nggak ikut apa-apa Pak. Wong di sana juga teman-teman ronda bapak ya ada di situ. Itu ada Pak ini, ngapain? Memang nggak ada apa di sana kan gitu. Ini saya kayak gini nih biar amal jarinya ngalir ke ibu gitu. Nah kayak gitulah. Nah itu terus istri juga mulai tak ajakin, maksudnya ya itulah ikut coba belajar agama. Tapi waktu itu memang belum ada ustadz, belum ada apa, jadi hanya lewat YouTube, lewat online, lewat Instagram, postingan-postingan seperti itu. Nah kemudian kalau kita ngomongin soal anak, itu dulunya ya sebelum kita mulai mencoba untuk hijrah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu anak juga yang dicekokin ya dengan lagu-lagu itu lagu-lagu yang enggak islami gitu, kayak istilahnya yang Cowboy Junior kayak gitu itu kan. Istilahnya anak-anak tapi ini ya ada cinta-cintaannya gitu kan. Oh itu anak saya nyanyi gitu dulu seneng, rasanya seneng gitu loh, wah pinter kayak gini-gini. Tapi terus mulai kesini terus mulai akhirnya saya mulai tersadar, loh ngapain sih anak ini kan justru masa keemasan, masa golden age ya, dimana menyerap memori itu sangat kuat. Akhirnya jadi itu di saat mulai mendekatkan diri itu, mulai hijrah itu, akhirnya mulai saya setelin murotal kayak gitu kan. Terus kalau nyetel yang lain, yang kartun pun mungkin yang Upin Ipin yang masih ada muatan islaminya kayak gitu-gitu. Terus sempat di usia 5 tahun ya mungkin TK gitu, itu udah saya pengen ngajakin anak saya itu sholat subuh di masjid kayak gitu. Jadi waktu itu masih tidur ya kan, masih tidur, dan itu waktu itu tidurnya sempat sama akungnya, sama bapak saya. Nah itu sempat saya saya gendong kan, terus ngerengek gitu loh. Terus bapak sempat ngelarang, udah toh lagi enak-enak tidur kok diajak sholat apa segala macam kayak gitu. Terus tapi waktu itu saya tetap pengen gitu loh, soalnya ini mungkin ada salah persepsi ya, dimana kalau misalkan kayak orang tua ngelihat anaknya lagi tidur gitu kan pasti wah kasihan, jangan gitu loh, biar tidur dulu enak, bangun baru sholat gitu loh. Tapi justru sikap seperti itu tuh malah tega, iya kan, malah tega. Karena apa? Itu nanti akan kebawa sampai besar dan dia subuhnya akan kesiangan terus, nggak subuhan di masjid. Jadi justru kita yang tega membangunkan dia yang lagi tidur enak-enak itu malah justru wujud kepedulian kita sebagai orang tua. Justru itu rasa sayang kita terhadap anak kita. Akhirnya saya langsung timbul ide, oh iya kalau gitu langsung aja digendong, plek pelan, habis itu
tahu-tahu diturunin di depan ini digendong dulu, terus dibangunin dikit, habis itu taruh di depan keran wudhu. Nah itu kan dia wudhu langsung kan basah, langsung melek gitu. Alhamdulillah Mas itu bisa istiqomah kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang anak saya itu udah jam setengah 4 tuh selalu bangun dan mandi, habis itu sholat tahajud, dan kemudian tahajud berjamaah di pondok kan dekat rumah. Jam 4 tahajud berjamaah, lanjut sholat subuh berjamaah kayak gitu, dan mesti setiap pagi itu mandi, padahal saya sendiri nggak sampai yang kayak gitu loh. Gitu, Masya Allah, Alhamdulillah saya bersyukur banget kayak gitu. Istilahnya apa yang saya cita-citakan dulu dalam mendidik anak itu, Alhamdulillah ternyata ada hasilnya sekarang. Karena saya dulu sempat ingat, ada teman saya dulu sempat nyetatus gitu loh, untung dulu Bapak membangunkan saya sholat subuh itu sampai diguyur, sampai yang di marah-marah apa segala macam. Akhirnya dia merasakan manfaatnya gitu sampai besar. Nah, saya terinspirasi juga kan. Oh ya berarti benar gitu loh. Itu kan istilahnya gitu. Jadi istilahnya kalau kita dalam mendidik anak sekarang, apalagi dengan segala macam cobaan ya, dari gadget ya kan, konten-konten yang diselipin di berbagai macam channel kayak gitu kan, itu kan ada yang nggak baik ya kayak gitu. Itu kan tantangan kita sendiri ya sebagai orang tua, kita harus menjagain kayak gitu. Ya akhirnya saya dulu sempat yang setiap hari buka YouTube, akhirnya saya batasi hanya weekend. Nah gitu loh, hanya weekend boleh gitu. Nah sekarang setelah dia dapat target setoran, nah akhirnya ada reward dan punishment. Boleh pegang HP kalau nyelesain target setoran. Nah, target setoran hafalan, targetnya kan kebetulan 3 halaman per minggu, masih belum terlalu banyak dibebani. Ya, kalau nanti target boleh pegang HP, kalau enggak ya nggak boleh pegang. Akhirnya semangat ngafalnya, nah, gitu. Terakhir nih, sebelum ya, Islam kafah itu kalau saya ditanyain seperti apa Islam kafah, mungkin saya sendiri belum pantas untuk menceritakan gitu, atau menjelaskan. Karena apa? Karena saya sendiri mungkin merasa belum kafah kayak gitu. Banyak banget mungkin hal-hal yang masih saya terus berproses untuk bisa menjadi Islam yang kafah gitu. Tapi yang jelas saya terus berusaha untuk menjalankan segala macam syariat yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, dan terus berada di relnya, jangan sampai tergoda-goda lagi ya kan. Dulu saya juga sempat mainan riba masalahnya sebelum kenal gitu. Ya itu udah gede udah menikah, udah punya anak gitu. Sempat mainan riba, sampai dikejar-kejar debt collector kayak gitu, sampai yang ngangkat telepon nomor asing itu udah parno duluan gitu. Ya karena itu minimnya ilmu agama kayak gitu, minimnya ilmu agama. Dan alhamdulillah setelah ya mulai mengenal lebih dalam lagi, dah mulai tahu apa itu riba, apa itu bagaimana itu dosa-dosanya seperti apa. Dan juga yang jelas tuh kalau kita mau ngomongin soal Islam kafah, itu yang jelas yang perlu diperhatikan sekarang lingkungan dulu, circle dulu. Nah, circle-nya gimana? Kita harus misalkan kalau mau menuju ke Islam yang kafah, ya kita harus cari teman-teman yang memang sevisi dan sefrekuensi. Kita dikelilingi oleh orang-orang soleh sehingga akhirnya menjaga kita, dan sehingga kalau saat kita futur kita pasti akan diajak lagi untuk ayo kayak gitu. Tapi kalau kita sendiri masih suka mengikuti pergaulan yang dulu, yang ibaratnya yang zaman-zaman dulu, ya akhirnya mungkin susah juga kan untuk itu sih yang saya mungkin bisa kasih masukan ya untuk penjelasan gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan syariat kalau yang secara kafah, secara keseluruhan, ya itu terus belajar kan kayak gitu, dan mencoba menekan ego kita yang dulu wah kayak gini enak kok, kayak gitu enak kok, tapi setelah tahu ternyata itu melanggar, ya otomatis kan kita harus bisa menekan ego kita dan ya harus samina wa ta'na gitu. Terima kasih Mas. Ya itu saja dari saya, terima kasih mau mendengarkan curhatan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.